count your blessing, name them one by one. Seperti lagu itu ya, hitunglah berkatmu satu persatu. Itu sungguhan. Kalau kita hitung ya nggak habis-habis loh. Berkat yang sudah kita terima, bukan berkat yang akan kita terima. Kita kan seringkali fokus pada sesuatu yang belum kita miliki. Tapi kalau kita mau jujur apa yang kita sudah punya, itu kita udah kenyang loh. Harusnya kita udah cukup bersyukur. Orang Kristen kalau nggak berbahagia itu keterlaluan. Kami alami, kami baik-baik saja. Sebab ada Tuhan di dalam setiap pergumulan hidup kami. Ada Tuhan di masa depan. Ada Tuhan sekarang. Terima kasih Tuhan. Engkau mengurung kami dengan kasih. Hari ini kami tidak merasa seperti orang yang stuck, yang terjebak. Tapi kami merasa Tuhan sedang menuntun kami somewhere. Mungkin kami belum mengerti hari ini, tapi kami beriman percaya. Kami percaya dulu bahwa rancangan-Mu selalu damai dan masa depan kami berpengharapan. Thank you Tuhan. Apapun yang kami lalui hari ini, yang fine-fine saja puji Tuhan, yang tidak baik-baik saja juga puji Tuhan. Karena kami tahu ada Tuhan. Tuhan, tawanlah mulutku, hidupku, hatiku, segenap diriku atau menyampaikan firman ini. Biarkan setiap perkataan dari Tuhan sembunyikan di balik salib Yesus selalu. Demi nama Yesus yang kami cinta. Haleluya. Amin. Siapa di sini lagi stres? Ada yang mungkin lagi depresi. Ada yang pikirannya banyak. Sudahlah, hidup ya gitu. Matahari terbit, matahari terbenam. Yang penting kalau ada dosa cepat selesaikan di hadapan Tuhan supaya hidup kita itu dalam penyertaan. Kalau kita nggak punya Tuhan lah, mulailah panik. Tapi hanya dekat Allah saja aku tenang. Asal ada Tuhan ya. Kesusahan sehari untuk sehari. Dan percayalah hari esok itu ada. Kita sama anak aja loh tidak biarkan. Masa Tuhan sama kita. Papa mama aja tidak pernah mati untuk anaknya. Baru melahirkan. Membesarkan. Tuhan itu udah mati untuk kita. Dan bangkit lagi. Berarti dia melintasi semua langit. Dia tahu pergumulan kita. Nggak ada satupun pergumulan kita terlalu berat. Dia tahu solusinya. Hanya karena belum terjadi mujizat, janganlah hatimu jadi berat. Percaya aja sama Tuhan. Seperti anak kecil. Percaya sama papanya. Saya ajak kita belajar satu firman yang akan memerdekakan kita. Saya kasih tema pilihan-pilihan hati yang membahagiakan. Orang Kristen itu seharusnya paling berbahagia loh di dunia ini. Are you happy? Are you a happy Christian? Saya ingin mulai dengan refleksi sebuah pertanyaan dulu. Apakah Anda orang Kristen yang bahagia atau enggak? Atau orang Kristen yang sedih? Yang mengeluh? Orang Kristen yang stres berlebihan? Atau orang Kristen yang panik, yang overthinking, yang cemas, gelisah. Orang Kristen kalau nggak bahagia itu seperti kulkas nggak dingin dan api nggak panas. Tidak pada tempatnya. Saya ajak kita untuk belajar, kita baca dulu 10 ayat, nanti saya jelaskan mengapa kita berhak untuk berbahagia meskipun kita punya masalah. Meskipun kita dalam pergumulan, meskipun dunia tidak menentu, jalan di depan mungkin kelihatan pucat, tapi asal ada Tuhan, kita tidak boleh hilang sukacita. Dan jangan hilang pengharapan. Kita baca dulu ada 10 ayat. Filipi 1 ayat 1. Dari Paulus dan Timotius, hamba-hamba Kristus Yesus, kepada semua orang kudus dalam Kristus Yesus di Filipi, dengan para penilik jemaat dan diaken. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu, dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus.
Memang sudah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu ada di hatiku. Oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku, baik pada waktu aku dipenjarakan, maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Sebab Allah adalah saksiku betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Surat-surat Paulus di Perjanjian Baru itu banyak sekali yang ditulis dalam penderitaan. Tapi Rasul ini tidak pernah memberi diri untuk hidup dalam keluhan. Sabar dalam penderitaan itu firman. Tapi jangan bersabar dalam keluh kesah. Sabar dalam penderitaan, bukan sabar dalam keluhan. Kalau hati kita selalu komplain tentang segala sesuatu, itu menunjukkan kualitas hati kita hari ini. Rasul Paulus dengan companion, dengan rekan sekerjanya, waktu itu dipasung belenggu. Di penjara di Filipi. Jadi surat ini ditulis kepada jemaat Filipi nantinya dari kota lain, tapi mereka ingat kejadian itu waktu Rasul ini sedang di penjara di kota mereka. Dan Rasul Paulus bukannya dia itu Superman, imannya itu beda sama iman kita, enggak, tapi dia itu memilih yang benar. Jadi bahagia itu adalah pilihan. Karena kita salah pilih di hati, makanya hati kita nggak happy. Nah, hari ini saya akan tunjukkan lewat surat ini, pilihan-pilihan apa saja yang akan menguntungkan kita, bukan hanya secara rohani, tapi juga secara jasmani, karena hati yang gembira adalah obat. Badan kita pun akan kerasa. Nah, kalau kita terus berkeluh kesah, lama-lama nanti kita jatuh sakit. Lama-lama nanti hidup kita tidak produktif. Lama-lama nanti kita kehilangan tujuan. Kerohanian kita pun akhirnya jadi tergerus. Jangan sampai hati itu salah kompas. Pilihan-pilihan hati seperti apa yang harus kita buat? Kita belajar dari Rasul ini. Kita baca dulu ayat pertama dari Paulus, ini penulisnya, dan Timotius, ini muridnya. Hamba-hamba Kristus Yesus kepada semua orang kudus dalam Kristus Yesus di Filipi dengan para penilik jemaat dan diaken. Jadi surat ini bukan hanya untuk jemaat, tapi juga untuk para pemimpin, para penilik jemaat, para diaken. Ternyata virus yang namanya sedih, worry, khawatir, cemas itu bisa makan hati siapa saja. Jemaat, penilik, diaken, pendeta, bishop, malahan rasul pun tanpa kecuali. Jadi ini surat adalah vaksinasi hati untuk setiap kita. Pilihan-pilihan seperti apa di hati kita yang harus kita buat supaya hidup kita itu kuat. Jangan meruntungkan dirimu dari dalam. Sebab yang di luar itu sudah berat. Karena hidup itu sudah berat. Janganlah berat hatimu. Lah, nggak mungkin, nggak bisa dong. Pastor Philip, pasti akan berat dong kalau kita alami begini. Kita punya pilihan. Dengan kita berat hati, hidup kita nggak semakin ringan. Malah semakin kalah. Iblis mendapatkan kesempatan. Tapi kalau kita lawan di hati kita dengan iman, perisai iman, pedang roh, maka situasi kita pun akhirnya akan berubah. Dan jika situasi kita belum berubah, bersyukur dulu, kita bisa menang sebelum terjadi mujizat. Karena kita tidak hidup oleh melihat, kita hidup oleh iman kepada Tuhan. Ayat 2, kasih karunia dan damai sejahtera. Ada dua produk di sini disebut. Satu, kasih karunia. Tuhan itu bukan hanya mengasihi kita, tapi dia kalau mengasihi kita, dia juga memberi kita banyak pemberian. Karunia itu kan dikaruniakan. Berarti count your blessing itu sungguhan. Count your blessing, name them one by one. Seperti lagu itu ya, hitunglah berkatmu satu persatu, itu sungguhan. Kalau kita hitung ya nggak habis-habis loh. Berkat yang sudah kita terima, bukan berkat yang akan kita terima. Kita kan seringkali fokus pada sesuatu yang belum kita miliki. Tapi kalau kita mau jujur apa yang kita sudah punya,
Itu kita udah kenyang loh, harusnya kita udah cukup bersyukur. Orang Kristen kalau tidak berbahagia itu keterlaluan. Bukan hanya sukacita yang saya maksudkan. Bahagia itu sungguhan happy. Karena kita itu punya alasan. Modal kita untuk bahagia itu sangat-sangat besar. Coba lihat ya, modal kita untuk bahagia apa ya? Tuhan nggak mungkin suruh kita, ayo bersukacita, lalu Tuhan kita tidak kasih kita fondasi. Tuhan nggak mungkin suruh kita ke satu tempat, lalu Tuhan tidak sediakan kendaraan. Tuhan nggak mungkin suruh kita memanjat, tidak kasih tangganya. Tuhan nggak mungkin suruh kita bahagia, tidak memberikan kita alasannya. Hanya manusia suka tawar-menawar. Itu bukan alasan yang tepat untuk aku. Aku harus keluar dulu dari masalahku, baru aku bisa bersyukur. Aku harus lihat dunia sekelilingku berubah, baru aku percaya. Ya sudah. Berarti kita currency atau nilai tukarnya beda sama Tuhan. Berarti bahasa kasihnya beda sama Roh Kudus. Sukacita itu buah roh. Dan dia sangat pangkat. Kasih yang terbesar kan, second atau runner up. Juara duanya itu sukacita. Kasih sukacita baru damai sejahtera. Orang happy dalam Tuhan, orang bergembira karena Tuhan. Pasti damai hatinya dan lebih damai. Gak ada orang yang gelisah, cemas, mengeluh, menggerutu, bisa damai hatinya dan bisa membuat orang lain sekelilingnya damai. Nggak ada. Kita kira kadang-kadang damai sejahtera itu mungkin yang lebih pangkat. Tidak. Sukacita lebih pangkat. Kasih baru sukacita. Love, joy, dan peace. Berarti sukacita itu powerful sekali. Jadi kalau kita sudah terima kasih Yesus, harusnya yang pertama-tama jadi byproduct atau alhasil adalah hidup kita berbahagia. Makanya orang Kristen seharusnya adalah umat yang paling berbahagia di dunia. Saya kasih satu modal nih. Modal ini aja sudah membuat kita happy setengah mati. Kita ini akan masuk sorga. Coba renungkan. Kecuali kalau kita nggak percaya sorga itu ada. Kita semua yang percaya pada Yesus yang sudah dibeli dengan darah yang mahal. Kita semua itu akan masuk ke sorga. Lu kok yakin Pastor Philip? Saya belum yakin. Nah kalau gitu lain cerita. Ayo saya tuntun Anda untuk terima Yesus sungguhan lahir baru hari ini. Kalau kita selama ini mengira kita masuk surga karena usaha kita, ya harus bertobat dari rasa percaya diri itu. Tapi kalau kita percaya Tuhan sungguhan, kita ini akan masuk ke surga. Namamu tertulis dalam kitab kehidupan, mujizat terjadi atau tidak. Hari ini kita harus menjadi orang yang paling happy karena kita tidak layak menerima hidup kekal. Kita ini akan masuk ke Firdaus suatu hari. Jangan pikir matinya dulu, pikir ininya. Tapi pikir itu sebagai destinasi. Itu adalah tujuan kita, mahkota kebenaran. Wow. Saya tunjukkan ya, kata bahagia di mana. Saya temukan di ayat 2 ini kata bahagia tapi tersembunyi dari dalam dua kata. Kasih karunia dan damai sejahtera. Dari Allah Bapa kita, sumbernya. Dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Yesus yang membelinya dengan darah. Coba katakan kasih karunia. Lalu katakan damai sejahtera. Coba di blending jadi satu. Itu namanya happy. Kalau kita hanya punya damai sejahtera, tapi habis itu kita tidak memperoleh karunia. Tuhan suruh kita damailah, kita akan masuk surga. Ya saya ngerti. Tapi di hidup ini tidak ada kasih karunia. Kita ada masalah, Tuhan tidak tolong kita. Kita ada pergumulan, Tuhan tidak sertai. Wah damai itu pasti short lived bahasa Inggrisnya, pasti nggak lama. Ya saya tahu surga, tapi kan kita masih lama ke sana jika kita tidak mati hari ini atau besok hari. Atau Tuhan belum datang kembali. Nggak fair kalau Tuhan suruh kita bergembira, tapi Tuhan kita tidak dikasih kasih karunia. Kasih karunia perdana itu yaitu keselamatan kita. Tapi setelah itu Tuhan yang menyuruh kita untuk mengerjakan keselamatan kita. Masa Tuhan tidak akan bekerja sama dengan kita? Masa Tuhan tidak akan menyertai? Namanya Immanuel. Yesus diberi di palungan itu bukan hanya menjadi juru selamat kita untuk masuk ke surga, tapi jadi Immanuel. Aku berserta, God with us. Kita tuh dikasih kado pertama keselamatan. Nama tertulis di kitab kehidupan. Tapi Tuhan itu kasih kita, Bapa itu kasih kita Yesus di hidup ini. Nggak cukup Yesus naik ke sorga secara fisik, tidak bersama, tidak ada secara fisik sekarang. Tidak di dunia. Dia curahkan Roh Kudusnya. Allah Tritunggal itu terlibat di kehidupan kita. Kasih karunia perdana itu keselamatan, tapi nggak berhenti di step 1 atau di langkah pertama. Setelah itu aku menyertaimu sekali-kali aku tidak akan meninggalkanmu. Kalau kita hanya disuruh punya damai tapi habis itu Tuhan lepas tangan. Mana bisa damai. Tapi karena Tuhan memberi kita kasih karunia.
Tuhan juga memberi kita damai sejahtera. Bahkan sebelum kita melihat solusi untuk masalah kita, damai itu sudah masuk di hati dulu. Damai itu sudah jadi milik kita. Karena kita adalah anak-anak Tuhan. Karena Yesus berkali-kali bilang, damai ku tinggalkan padamu. Damaiku bukan dari dunia ini. Damai sejahtera, peace be with you, bersama-sama denganmu. Damai dan kasih karunia, coba digabungkan. Itu namanya bahagia. Tahukah, kehidupan orang Kristen itu beranjak dari surplus. Tidak dari defisit kasih. Tidak dari defisit karunia. Tidak kurang-kurang damai sejahtera. Nah, tergantung kita fokusnya kemana. Kita fokusnya ke badainya, anginnya, badai taufan, atau kita fokus ke Yesus yang jalan di atas airnya. Nah, itu pilihan. Karena kita memperhatikan badai itu, ya kita tenggelam. Tapi karena kita memperhatikan Yesus, kita akan berjalan bersama dengan Dia di atas pergumulan kita. Saya percaya kita semua punya pilihan yang sama. Karena itu, pilihlah yang benar. Kita lihat ayat 3. Aku mengucap syukur kepada Allah. Allahku, setiap kali aku mengingat kamu. Tunggu dulu, kalau saya baca ayat 3 ini, harusnya secara manusia nggak pas karena di Filipi itu Paulus banyak trauma. Tapi dia berkata, aku mengucap syukur pada Allah setiap kali aku ingat kamu. Ya mungkin bukan jemaat ya, jemaat menjadi alasan dia bersuka cita. Tapi itu pun saya rasa, baik Filipi ke Efesus, Korintus semuanya, yang Paulus tidak tegur apa-apa itu di Efesus suratnya. Korintus ya ampun itu semuanya teguran. Tapi Paulus tidak pernah lupa berkata, aku mengucap syukur untuk kalian. Setiap kali aku mengingatmu, aku mengucap syukur. Dia bersyukur untuk perkara-perkara dan untuk manusia-manusia, untuk kejadian-kejadian yang tidak sempurna yang ada di hidupnya dan yang dia lihat yang ada di sekelilingnya. What does it say about his heart? Ini ngomong apa tentang hatinya? Dia membuat pilihan-pilihan hati yang tepat. Aku mengucap syukur pada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Paulus memilih untuk bersyukur di setiap keadaan. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, ayat 4, aku selalu berdoa dengan sukacita. Dia memilih untuk happy. Jadi kalau bahasa Inggrisnya gini ya, happiness ya, bahagia buat orang Kristen itu bukan happy because. Nah itu salah. Happy because itu terlalu bersyarat, terlalu kondisional. Aku bahagia karena, boleh satu kalau because itu, aku berbahagia atau bergembira karena Tuhan. Bergembiralah kata Yesus kepada murid-muridnya ketika mereka melihat mujizat kelepasan kesembuhan. Yesus berkata, bergembiralah karena namamu tertulis dalam kitab kehidupan. Boleh because, boleh karena, tapi karena Tuhan. Tapi yang lebih tepat untuk kita aplikasikan, untuk kita terapkan dalam kehidupan kita yang kurang sempurna ini, di tengah-tengah semua orang yang tidak sempurna, aku najis bibir kata Yesaya dan aku tinggal di antara orang-orang yang najis bibir. Kita semuanya itu tidak ada satu pun yang sempurna. Jadi kita bukan happy because, bukan bahagia karena, tapi bahagia meskipun, happy despite, bahasa Inggrisnya. Jadi kalau saya mendapatkan perlakuan tidak baik misalnya, atau sesuatu yang buruk terjadi kepada saya tidak akan munafik, saya nggak bahagia. Saya tidak bergembira karena perlakuan ini terhadap saya. Tapi dalam perlakuan ini terhadapku, di dalam semua pengalaman ini, yang kurang mengenakkan, kurang nyaman ini, aku bahagia karena aku tahu Tuhan mengerjakan sesuatu di dalam diriku. Dan dia bekerja sama, Roma 8 katakan, dalam segala perkara itu perkara baik maupun buruk, atau yang kurang baik, untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi dia. Saya tidak bergembira karena perlakuan ini terhadap saya. Saya berbahagia di dalam perlakuan ini terhadap saya. Di dalam perlakuan terhadap saya. Saya mendapat kasih karunia Allah.
Allah mengerjakan sesuatu yang benar. Allah mengerjakan sesuatu yang baik di hidupku. Allah mengerjakan sesuatu yang kekal. Belum lagi nggak tentu, siapa tahu nanti justru saya mengalami pembelaan Tuhan, penyertaan Tuhan. Kalau Tuhan belum bela saya, berarti kan masalah saya masih mentah. Dan saya kalau masih melaluinya, saya tidak akan melaluinya sendiri, Tuhan akan serta. Pembelaan itu selesai problemanya, Tuhan langsung membela. Menyertai itu problemanya masih lanjut, belum selesai, tapi Tuhan bersama dengan saya. Nggak masalah, dalam semuanya ini, tidak ada yang bisa memisahkanku dari kasih Yesus. Ini yang membuat hati kita itu tidak boleh hilang sukacita. Karena kalau orang sudah menetapkan hatinya untuk bersyukur dalam segala keadaan, dia akan selalu cari alasan, next alasan atau alasan berikutnya untuk bersyukur kepada Tuhan. Dan dia pasti menemukan, karena memang Tuhan selalu baik di setiap waktu. Tuhan selalu setia. Dia pasti menemukan. Dan jikalau dia GR sendiri atau gede rasa, lalu dia syukurin untuk sesuatu, padahal itu belum terjadi, jangan-jangan Tuhan justru membuatnya terjadi karena dia bersyukur. Itu Paulus dan Silas tidak minta dibebaskan. Di Filipi dibelenggu, pasung belenggu ditaruh di tengah lagi. Kaki bukan hanya lengan. Itu saya nggak bisa bayangkan itu pinggang itu rasanya seperti putus itu kalau setelah berapa jam. Karena mereka tengah malam kan, itu song in the midnight. Itu malam-malam hari, tengah malam terjadi nyanyian di penjara. Mereka syukuri dan bersuka cita. Seolah-olah mereka bebas dan Tuhan sungguh bebaskan mereka. Dari situ kita pelajari sesuatu ya. Mencari-cari alasan untuk bersyukur itu tidak ada salahnya. Itu satu-satunya pilihan, itu salah satu pilihan yang tidak ada efek sampingnya. Tidak ada eksesnya, tidak bisa overdosis. Tidak mungkin salah lah kalau kita bersyukur kepada Tuhan. Jikalau ternyata apa yang kita syukur itu belum terjadi, malahan terjadi. Dan terbukti bahwa rasul-rasul bersyukur bukan karena dia dibebaskan di penjara, itu penjaranya terbuka. Malah justru pintu terbanting lebar-lebar. Ketika sang sipir atau kepala penjara itu mau membunuh dirinya sendiri karena takut kalau semua tawanan ini lepas, dia akan dihukum mati. Tiba-tiba teriaklah Paulus, kami semua di sini. Coba lihat, dia bersyukur bukan karena bebas. Waktu pintu penjara terbuka, dia nggak aji mumpung lari. Dia bersyukur karena Tuhan. Dan orang yang bersyukur tidak bisa dirantai. Orang yang bersyukur itu tidak bisa dibelenggu. Nggak ada sesuatu pun yang bisa melekat di tubuhnya, bentuk rantai, ikatan, tidak ada. Semua itu ya, orang yang bersyukur itu seperti diolesi minyak begitu licinnya dari sorga, minyak urapan. Sampai apapun yang melekat di dia sebentar lagi runtuh semua. Tapi kalau orang tidak bersyukur, tapi menggerutu, orang itu akan jadi orang yang sticky, yang lengket. Apapun juga, bukan rantai, tali rafia aja, atau benang aja sudah jadi ikatan buat dia. Itu namanya attitude, atau sikap hati. Kalau kita baca hal ini, saya sangat-sangat diteguhkan bahwa, I will live a life of giving praise. Aku akan menghidupi suatu kehidupan yang mengucap syukur kepada Tuhan. Bersyukur harus disengaja, karena yang nggak disengaja pasti terjadi, karena itu gravitasi dosa, dan ini tubuh Adam dan Hawa. Mengeluh, menggerutu itu pasti akan kita berakhir di sana kalau kita menyerah pada nasib. Apakah berarti Paulus tidak punya masalah? Sekali lagi, keluhan itu selalu ada. Tetapi saya sangat pilih-pilih ya kalau ada sesuatu yang saya perlu permasalahkan dalam hidup ini. Apapun yang saya akan pilih-pilih. Bukan berarti jadi orang yang denial ya, jadi orang yang selalu menyangkal. Enggak apa-apa. Apa kabar? Baik, padahal enggak baik. Enggak, bukan. Kita juga harus bisa memberi nama pada masalah kita. Kita punya masalah A, kita punya pergumulan B, ini rintangan C. Kita harus jujur dengan keadaan. Tapi hati saya akan saya jaga. Mempermasalahkan apapun di dalam hidup saya, itu saya sangat selektif. Saya pastikan itu hanyalah hal-hal yang penting, hal-hal yang perlu, hal-hal yang prinsip. Karena hidup terlalu singkat. Percayalah, sebagian besar yang bengkok akan diluruskan nanti di akhirat. Ketika nanti di tahta Kristus, di tahta pengadilan,
Kambing domba, kambing kiri, domba kanan, semuanya itu nanti Tuhan perjelas. So tidak semua hal yang bengkok bisa diluruskan di hidup ini. So don't bother. Jangan khawatir untuk harus menjadi penebus hidupmu. Tidak perlu. Pilih-pilih, be selektif. Problema apa yang harus Anda tanggulangi? Belajar untuk minta hikmat Tuhan, mana yang harus Anda perhatikan, mana yang harus Anda abaikan. Paulus punya mata elang. Dia tahu, dia berkata, aku adalah seorang pembangun. Aku tidak meninju di udara. Tapi aku tahu apa yang harus aku lakukan. Saya percaya Paulus ini adalah orang yang bisa menjaga hatinya, tidak heran hatinya kuat sampai akhir hayat. Saya mau jadi seperti Rasul Paulus, bagaimana dengan Anda? I want to be a strong Christian and happy Christian until my last day. Saya rindu sampai pada hari terakhir hidup saya rindu, saya ingin menginspirasi Anda juga punya kerinduan yang sama. Kita mau menjadi orang Kristen yang kuat, yang bahagia. Ayat 6, dan akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu, akan meneruskannya sampai pada akhirnya, pada hari Kristus Yesus. Ini bagus loh ayat 6 ini. Kita diajari untuk beriman. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu, pasti akan meneruskan sampai pada akhirnya. Kita pilihlah untuk yakin, bukan untuk ragu. Karena yakin dan ragu sama-sama perlu energi. Tahu nggak, yang perlu banyak energi dan membocorkan banyak energi itu namanya WORRY atau worry atau khawatir. Tapi nanti itu investasinya bodong. Ujungnya itu nggak nambah sehasta. Tapi iman itu beda. Iman itu nggak pernah sia-sia karena iman itu kepada Tuhan. Dan iman itu pada firman. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya. Tadi kita sudah diajari yang pertama, kita harus memilih untuk bergembira karena Tuhan kan. Tulis dulu aja deh, poin 1. Keluarkan, pilihlah untuk bergembira karena Tuhan. Sudah kan tadi ya, jadi orang Kristen harus happy. Kulkas jangan panas. Karena kita itu tinggal di kerajaan yang damai sejahtera. Kerajaan Tuhan itu membahagiakan, kok kita susah sekali bergembira. 2, pilihlah untuk bersyukur di setiap keadaan. Tadi sudah jelas. Kita bukan jadi orang yang halusinasi, ilusi, syukuri segala sesuatu, tapi lip service enggak. Sakit ya sakit, panas ya panas, berat ya berat. Tapi kita pilih-pilih selektif apa yang kita perkarakan di hati kita. Dan kita juga sangat-sangat belajar untuk sangat peka. Untuk tahu batas-batas kekuatan hati kita. Dan bersyukur tidak pernah salah. Kita bersyukur di setiap keadaan karena Tuhan mengerjakan sesuatu yang kekal dalam diri kita. Mengerjakan sesuatu yang baik. Dan siapa tahu Tuhan juga mengerjakan sebuah mujizat nantinya. Yang ketiga, akan hal ini aku yakin dari sepenuhnya itu. Yang ketiga, tulislah, pilihlah untuk yakin akan masa depan. Nah, untuk yakin akan masa depan ini susah. Karena kita tahu Tuhan itu baiklah, semua teorinya Tuhan itu beserta kita lah semua. Tapi di sini biasanya kita kesleo. Di sini kita terkilir. Kalau kita tidak punya iman, otomatis bocor semua sukacita. Karena kalau kita tidak punya iman, langsung penggantinya pasti adalah gelisah, cemas hati, dan worry atau khawatir. Pasti. Nggak ada jalan tengah itu. Nggak ada orang kok kehilangan iman, dia jadi netral, nggak ada. Orang kehilangan iman, dia langsung jadi takut. Nggak ada jalan tengah. Nah kalau kita takut, mana bisa kita bahagia? Kalau kita worry, kalau kita khawatir tiap hari, overthinking, mana bisa happy? Itulah sebabnya, pilihlah untuk yakin akan masa depan. Pilihlah untuk percaya. Kita disebut orang percaya, berarti itu sudah tugas kita untuk percaya. Nah masalahnya, untuk kita percaya itu kan kita takut kecewa. Kalau aku percaya nanti nggak terjadi gimana? Kita tuh overthinking sebelum beriman. Saya nggak peduli, saya cuek kayak gitu. Kenapa? Karena saya disebut believer, orang percaya. Percaya itu bukan kewajiban. Percaya bagi saya itu hak saya. Saya berhak untuk percaya. Wong saya orang percaya. Saya disebut orang percaya dalam Alkitab. Berarti saya berhak dong untuk percaya. Pastor Philip nggak takut nanti kecewa. Oh itu urusan kedua. Gak ada orang yang beriman sama Tuhan itu nggak diarahkan.
Justru ketika saya beriman dengan Tuhan kenceng-kencengnya, lalu nggak terjadi. Justru iman kenceng-kenceng itu nanti yang membuat saya juga bisa menerima saat sesuatu belum diberi. Iman tuh nggak pernah salah, berharap tuh nggak pernah salah. Setan yang membisikkan, kamu kalau berharap sekarang, nanti kalau nggak terjadi gimana? Kamu nggak takut kecewa? Enyahlah kau iblis, engkau memikirkan yang dipikirkan manusia, engkau hanya menghasut pikiranku. Enyah kamu. Aku disebut orang percaya. Berarti itu sudah menjadi hakku untuk percaya. Kalau aku suruh hari ini percaya atau ragu, aku pilih percaya. Ragu juga ada konsekuensinya kok. Ragu itu sudah pasti saya nggak percaya. Percaya ada konsekuensinya? Ada resikonya? Ada. Kalau nggak terjadi gimana? Saya ambil resiko yang ini deh. Karena resiko ini lebih benar. Sesuai dengan statusku. Aku adalah orang percaya. Kalau ragu bukan status saya. Itu ada konsekuensi, ada resikonya. Saya nggak ambil yang ini. Karena itu bukan aku. Ini aku. Pilihlah untuk yakin akan masa depan. Akan hal ini, kata Paulus. Aku yakin bukan separuh, tapi sepenuh. Yaitu ia yang memulai pekerjaan yang baik, akan meneruskan sampai pada akhirnya pada hari Kristus. Bukan hanya percaya pada janji Tuhan, tapi percaya pada karakternya. Karakternya tidak bercacat celah. Kalau Tuhan ngomong pasti terjadi, dan kalau ada Tuhan di hidup saya, nggak mungkin pada akhirnya saya kalah. Udah gitu aja. Pilihlah untuk yakin akan masa depan. Beriman itu memang ngeri-ngeri sedap. Ngerinya banyak. Selalu ini kan diganggu. Kalau nggak terjadi gimana? Kalau nggak terjadi gimana? Kamu nggak takut kecewa? Nggak. Urat kecewa saya sudah saya putuskan. Pokoknya saya nggak mau tahu hasil akhirnya dulu. Saya percaya dulu. Orang bilang saya bodoh, saya sebut itu iman anak kecil. Daripada saya ragu, saya sudah dibodohi sama setan. Atau dibodohi sama pikiran saya sendiri. Pilihlah untuk yakin akan masa depan. Instead of daripada kita berkata, aduh gimana ya kalau gini atau kalau gitu. Atau kalau nggak terjadi bagaimana? Daripada saya pakai energi untuk ngomong yang bukan-bukan, mendingan saya berkata, Tuhan aku nggak tahu nanti terjadinya seperti apa, ujungnya seperti apa. Tapi aku memilih untuk percaya dalam nama Yesus. Firman-Mu berkata, bla bla bla, sampaikan firman apa yang menjadi rema. Dalam nama Yesus, that's for me, untuk aku. Aku yakin akan terjadi, aku yakin sepenuhnya akan hal ini. Akan hal ini aku yakin. Akan hal apa? Akan masa depanku. Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antaraku, di dalamku. Akan meneruskannya sampai pada akhirnya. Kalau enggak bukan namanya Yesus. Iman itu harus kuat. Iman enggak boleh pelin-pelan. Dan ingatlah, itu adalah hak orang percaya. Jangan mau itu dirampas karena kau takut kecewa. Kalau hati kita beriman, tegap. Tapi gini ya, saya kasih satu lagi sebelum saya selesai. Kalau gitu Pastor Philip harus pakai kemauan atau tekad ya. Tekad yang bulat. Oh enggak cukup. Atau pakai positive thinking atau pikiran positif. Oh enggak cukup. Kalau kita hanya pakai sekedar dengan strong will atau kemauan yang keras. Lama-lama hidup yang keras akan mengalahkan itu. Atau kita hanya pakai pikiran positif. Pikiran kita condong atau cenderung negatif. Karena itu hanya dekat Allah saja aku tenang. Saya jaga iman saya itu dengan memberinya makan firman. Tiap hari. Kalau saya lagi ragu. Saya dicobai untuk bimbang. Saya gelisah, saya cemas. Saya khawatir, saya langsung lari tanpa transit, tanpa berhenti di mana-mana. Saya langsung raup semua kata-kata Tuhan di dalam Alkitab ini. Saya makan. Saya tidak bergantung dengan pikiran positif saya, karena itu pasti kalah. Setan pasti lebih pintar. Tapi setan kalah sama firman. Karena ini adalah pedang roh. Roh saya harus makan dari ini. Karena itu kalau sampai saya lemah iman, dan saya tahu sebentar lagi kalau iman saya lemah, saya pasti akan panik sendiri. Saya langsung ke firman. Dan saya baca Alkitab keras-keras. Hanya Alkitab, hanya firman dan Roh Kuduslah yang bisa membuat iman saya tetap kuat. Saya akan berdoa. Dan waktu iman saya kuat, hati saya happy banget. Kayak seolah-olah saya bisa ekspektasi di depan ada tantangan. Tetapi kenapa ya? Kenapa saya tidak takut ya? Saya nggak tahu, itu bukan perasaan, itu bukan pikiran positif loh, sungguh. Kenapa saya nggak takut? Oh, tadi pagi saya makan. Pedang roh saya diasah. Oh, tadi pagi saya berbahasa roh dan berdoa dan mencari Roh Kudus, benar-benar bersekutu dengan Dia. Tidak heran, itu membangun manusia roh atau manusia iman. Aneh, saya kok nggak worry ya? Kok saya nggak gelisah ya? Harusnya di taraf seperti ini sudah runtuh nih. Bombardir seperti ini harusnya sudah seperti waduk udah jebol. Enggak tuh, hanya dekat Allah saja aku tenang. Jangan bergantung pada pikiran positifmu,
Jangan lawan dengan tekad bulat, tapi hanya dekat Allah saja. Aku tenang. Cari firman, dan doa. Dan kalau tidak kuat, minta didoakan orang lain, itu akan menguatkan hatimu. 1, 2, 3. Ya, pilihan-pilihan hati membahagiakan. Number 1, pilihlah untuk bergembira karena Tuhan. Nomor 2, pilihlah untuk bersyukur di setiap keadaan. 3, pilihlah untuk yakin akan masa depan. Jangan meragukan lagi. Amin. Mari kita mengangkat tangan kita untuk menerima berkat, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapamu dan dari Tuhan Yesus Kristus, serta pengurapan Roh Kudus dari dalam menyertaimu senantiasa. Damai sejahtera, sukacita, bahagia, bergembira karena Tuhan. Haleluya. Amin.